Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Hakin, dan pada video kali ini saya coba akan berbagi atau share terkait dengan salah satu perangkat aplikasi perangkat pembelajaran yang memang dibutuhkan untuk seorang guru ya. Apakah itu? Perangkatnya adalah aplikasi RPP satu lembar daringnya. Mengingat kondisi yang masih pandemi, kita dituntut untuk tetap membuat administrasi pendidikan, baik itu silabus sampai RPP ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu rekan guru yang ingin membuat RPP lebih cepat dan efisiennya. Ini sedikit saya share aplikasi atau apa yang saya miliki atau apa yang saya tahu ya, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut cara penggunaannya, silakan bagi rekan-rekan guru yang belum subscribe channel ini, dukung Guru Hakin dengan mengklik tombol subscribe. Baik, oke, kita langsung aja. Bagaimana cara penggunaan aplikasi ini? Sangat mudah. Tentunya yang pertama adalah di sini ada 3 menu ya. Ada menu home, database-nya, kemudian format dari RPP-nya seperti itu. Nah, kalau kita klik home ini sebenarnya nanti dia akan kembali ke home ya. Ini untuk pengisian database-nya. Kemudian untuk menu cetaknya nanti diarahkan ke sini ya. Nanti sudah hyperlink otomatis ya. Oke, kita kembali ke menu home. Kemudian ini profil membuatnya, silakan kalau mau diedit silahkan ya. Kemudian di bagian sini ada database-nya. Nah, database ini adalah akan terisi di bagian format RPP-nya ya, yang di bagian sini ya, baik itu nama sekolahnya, terus kemudian semesternya, mata pelajarannya, kemudian dan sebagainya ya, termasuk dari nama guru dan nama guru mapel ya, seperti itu, nama capsek sama guru mapelnya. Baik, untuk cara penggunaan silahkan diisi sesuai dengan yang ada di sini. Ini yang perlu di baris bawah adalah ketika ada keterangan di sini bagian ini jangan dihapus. Ini berarti dia sudah diprogramkan atau dibuat database-nya itu sudah terhubung dengan link yang lainnya. Jadi mohon jangan diganggu. Tapi kalau paham tentang Excel silahkan bisa diotak-atik ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini diisi bagian identitas sekolahnya. Nah, di sini adalah tinggal mengisi bagian materi pokoknya apa, kemudian alokasi materi ini berapa, kemudian sub pokok materi atau sisipan materi di bagian RPP ini. Sebagai contoh, nah di sini kan kebetulan saya mengajar guru fisika. Di sini ada pokok bahasanya adalah di bab 1 itu ada namanya hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Ini pertemuannya 2 kali 45 menit. Kemudian di isian di sub pokok bahasanya tentang ini juga, karena cuma 1 kali pertemuan atau 2 kali 45 menit ya. Kalau kita lihat di sini ini sebenarnya satu pokok bahasan, cuma karena dia terdiri dari 3 sub pokok bahasan, yaitu di sini saya jelaskan. Bisa aja sebenarnya nanti langsung kita copy paste ya materi ini ke sini, tapi nanti disesuaikan dengan jumlah pertemuannya atau jam mata pelajarannya, jam pelajarannya. Nah, kemudian sebagai contoh di sini sebenarnya ini adalah cuma satu format. Nah, di bagian yang ada keterangan sama dengannya itu berarti sudah tersinkronisasi dengan rumusnya. Ini semua sudah tersinkronisasi dengan database yang ada. Kemudian yang tidak ada keterangan sama dengannya berarti itu tidak, berarti dia adalah teks yang statif ya. Nah, seperti ini kan ada keterangan sama dengannya, berarti dia sudah terprogram bagian rumus. Nah, untuk mengedit teks bagian ini ya silahkan diedit bagian setelah tanda petik ini, kemudian bisa digeser sampai teks yang ingin diubah-ubah silahkan tanpa merubah. Tapi kalau sudah paham Excel silahkan bisa diedit sesuai dengan kebutuhannya. Nah, data ini diambil, nah dengan di sini kan ada keterangannya dengannya. Kalau kita buka itu ya. Nah, di sini kan ada keterangan dengan hakikat mapel yang atau pokok bahasan yang kita bahas ya. Silahkan bisa disesuaikan dengan teksnya ya. Kalau kita next di sini misalkan angka 2, nanti materi ini akan berubah, pokok bahasannya dan sub pokok bahasannya akan berubah. Nah, ini saya sesuaikan dengan format RPP 1 lembar, saya masukkan ke Excel, kemudian saya buat rumusnya seperti itu ya. Jadi saya sesuaikan. Baik, yang
perlu diperhatikan adalah ketika bagian di bagian kolom kegiatan inti ini itu nanti akan berubah juga sesuai dengan kolom sub pokok bahasan yang ada di bagian sini. Nah, kalau di bagian materi pokok ini nanti akan berubah di bagian sini, kemudian di bagian ini ya. Dan untuk sub pokok bahasannya itu akan tertera di sisipan kegiatan inti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada beberapa ya. Kalau kita perhatikan di sini ada kegiatan materi khususnya itu ada pengukuran. Nah, sesuai dengan sub pokok bahasan. Kalau kita klik next di sini, nanti materi sub pokoknya akan berubah menjadi angka penting sesuai dengan database yang kita masukkan di sini. Silahkan disesuaikan dengan materi pokok dan sub pokok bahasan yang ingin dituliskan dan disesuaikan juga dengan alokasi yang tertera. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini ya, ini misalkan sanggap materi 1 misalkan sebagai contoh. Kemudian pertemuannya adalah 2 kali 45 menit. Kemudian sub pokok bahasan sanggap sub pokok materi 1 misalkan ya, sub pokok materi 1. Maka kalau kita lihat di sini urutannya 32. Maka kalau kita pergi ke format RPP-nya, kita kearahkan ke 32, bisa diketik atau bisa diklik di sini ya. Atau kita klik aja langsung 32 di sini. Maka enter. Nah, di sini tertulis langsung berubah materi pokoknya di materi 1. Kemudian juga di sini berubah materi 1 dan di semua isian ini akan berubah menjadi sub pokok materi 1 atau sisipan pada RPP-nya seperti itu. Baik, itu saja aplikasi RPP 1 lembar. Silahkan bagi yang mau mendownload, petunjuk downloadnya ada di kolom deskripsi. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.